Oh, itu ya. Oke, lanjut. Ya. Bu, ini soalnya kalau yang lain ya udah mewakili semua pertanyaan itu. Kan yang Mm-mm. jadi masih ada sedikit benak pikiran saya ini di Mm-mm. Mm. sekolah kita ini memang dari udah berapa tahun itu memang nggak ada guru realnya, nggak ada gurunya yang PNS-nya artinya kan gitu. Ya. Cuman di sekolah saya ini nggak buka formasi sama sekali, ini nggak ada buka formasi di untuk jurusan saya gitu. Jurusan apa itu? Pai pai Pak di SMP, SD? SD. SD. Tapi ada guru situ. Sebenarnya ada kebutuhan enggak? Ada yang ya selama ini saya dari itu tuh memang saya megangnya. Berapa kelas? Saya 6 kelas megang. Bukan, ada kelasnya ada berapa? Ada rombelnya ada berapa? Ada 6 kelas, 6 rombel. 6 rombel berarti satu ya gurunya ya. Iya. Yang oh ya. Berarti itu kepala sekolahnya tidak pernah mengajukan itu kebutuhan Sudah sering mengajukan tapi nggak pernah ACC. yang di dinas berarti. Iya. Oh, kenapa begitu? Ada Kita dapat insentif enggak? insentif dapat kemarin. Masuk Honda enggak? Belum. Oh, itu ya mungkin kesalahan dari dinas. Mestinya kepala sekolahnya itu harus tegas. Minta bahwa di sini ada kebutuhan. Nah, dari kebutuhan itulah, ntar ya, ajan ya. Oh iya, Bu. Nanti lanjut. Oh, sudah dari Lombok Tengah ya Ed. Lampung baru azan, Lampung. Kita Lombok Tengah sudah azan Pak, sudah selesai sholat. Oh gitu. Iya. Iya. Nanti mau didiskusikan lagi sama Bu Asna. Soalnya ada ini di tetangga sekolah saya itu ada yang buka gitu kan. Oh Tapi iya. yang daftar di sana ada yang nggak ada yang keterima gitu, yang nggak ada yang lolos. Iya iya. Hmm. Tapi nanti gimana jawaban? Begini juga Pak, saya mau bertanya kepada Ibu juga, Ibu Husna kembali, soalnya tadi kelas siang itu sudah satu yang dia butuhkan, tapi tidak ada formasi di sekolah saya. Minyak apa Nanti aja Pak, nanti aja Pak. Ini Mas Git. Ayo, Matikan kamera, matikan. beli hijau aja loh. Apa mah pesan baru? Udah cukup. Tuh sebalik nucik tuh. Bawa sasiwan 28. Sasiwan 2028. Oke deh. Oke. Tanggal mana teh? Tentang ku anu ku. Halo, teh. Kok? Oke. Ada yang kita. Ada yang kita. Tapi pokoknya masih anu aman. Teh, bener. Oke.
Sudah lanjut ya. Bagaimana tadi tuh? Ya, lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan udah beberapa kali itu mengajukan OPS-nya sama kepala sekolahnya bahwa kita memang benar mengajukan kebutuhan tersebut. Namun sampai detik ini sekolah saya itu tidak membuka formasi. Sedangkan saya kemarin ya dapat yang observasi yang P3 itu. Nah, ada berapa orang di situ yang ikut observasi? Ada 2. 1 guru kelas, 1 ya saya. Ya, oke. Terus? Sedangkan di tetangga sekolah saya ini yang dekat saya 1 kecamatan itu ada formasinya dan yang di dalamnya itu tidak ada yang lolos. Oh ya, sudah ya, saya paham. Nah begini, kalau kita itu misalnya saya mengajar di SD 1, 2, 3. Nah, saya di situ ada 4 formasi. Terus di situ misalnya ada 3 orang. Berarti ada 1 peluang kan? Nah, karena sekolah Bapak tidak membuka, tapi sekolah sebelah membuka, itulah peluang Bapak. Itu ya. Berarti nanti insya Allah di tanggal Februari itu pindah di situ di sekolah yang dekat zona KTP kita, atau ada sekolah yang tidak ada gurunya, tidak ada P1, P2, P3-nya. Nah, kita ditempatkanlah di situ. Seperti itu. Tapi harus sejenjang ya. Kalau misalnya kita SD, berarti dapatnya SD. Nah, beda kalau P1. P1 misalnya dia guru SMP, terus dia melamar SD. Dia dapatnya nanti SD, bukan SMP. Oh, gitu, jadi ya? harus sejenjang ya, Bu ya? Iya, benar. Tapi tidak berlaku di P1. Kalau P1 kita SD melamar SMP atau sebaliknya itu dia tetap ditempatkan di tempat yang dia lamar itu. Sejenjangnya, bukan di misalnya saya melamar saya SD 1 2 3, terus saya melamar di SD 32, bukan di situ saya. Tapi dicarikan yang tempat yang saya bilang tetangga 1 kecamatan sama saya tadi memang ada gurunya, memang real ada gurunya di sana. Justru bahkan CNS-nya 1, yang honornya 2 gitu. Terus dia dapat situ formasi ada berapa? Nah, sedangkan yang tempat tetangga saya itu formasi yang buka 1. Terus ada yang P3 di situ? Nggak ada yang lolos. Berarti dia ini ya, tidak linear. Ya bukan nggak linear, sama dengan saya linear, cuman di sana ada keterangannya kemarin itu kurang umur atau apa yang bermasalah di pas daftar mau resume itu. Oh, itu tapi dia statusnya P3. Dia seharusnya P3 dia. Iya, begini, kalau kita ada status P3 di situ tidak bisa digeser. Tidak bisa. Yang dia itu nggak bisa sampai resume, jadi nggak ketahuan P1 dia P3-nya. Tidak, begitu masuk kan akun kita itu ada tandanya di situ. Iya, kalau saya P3 ya benar. Yang tetangga saya tadi yang maksud. Tidak, dia itu kalau misalnya dia itu status P3 tidak bisa kita ganggu. Tetap itu hak dia. Gitu. Itu. Berarti nanti dapat peluang di tempat yang lain, sekolah lain yang dekat rumah, atau sekolah yang ada kelebihan formasi. Oh, jadi tidak bisa diinduk ya, Bu ya? Tidak bisa, kalau induknya tidak buka kan? Nggak buka punya saya. Tapi memang ada kebutuhan udah dari tahun tapi tidak bisa, dia tidak ada kuota di situ, tidak bisa, berarti dipindahkan ke sekolah lain. Itu ya. Gitu. Ya, Bu, makasih Bu atas informasinya. Mudah-mudahan kita semua yang selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu baru bergabung, Bu. Saya ingin bertanya nih, Bu. Ya, bagaimana? Ya, saya kan P3. Sedangkan di sekolah saya itu yang masuk prioritas 3 itu ada 3 orang. Oke, formasinya ada berapa?
formasinya ada satu. Itu bagaimana, Bu? Tidak apa, yang duanya itu dipindahkan. Itu dia lihat nanti di umur atau TMT. Oh, jadi TMT itu digunakan ya, Bu ya? Iya, dari TMT. Oke, dengan Bu, juga usia. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, ya infonya. Berarti yang duanya itu berpeluang di tempat lain. Itu tapi ini ya, tidak ada yang keluar dari daerah tersebut. Misalnya dia kecamatan, di kecamatan itulah. Tidak mungkin dia pindah ke kecamatan lain. Oke, terima kasih, Bu. Ya, oke, lanjut. Saya Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Saya perkenalkan diri dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang. Oh ya. Ini mau bertanya Ibu. Timur ya? Iya. Ini mau bertanya soal zonasi KTP. Apakah bisa dari jenjang SD, karena melamar kemarin melamar ke SD, apakah bisa berdasarkan zonasi KTP bisa penempatan SMP gitu Ibu? Tidak bisa. Kalau kita melamar di SD ya dapatnya di SD. Zonasi itu berlaku kalau kita tidak mendapatkan formasi. Itu. Oh, iya. Oh, begitu ya Bu ya. Walaupun ini dalam satu desa gitu ada kekosongan di SMP gitu, tidak bisa diisi ya? Tidak bisa. Tidak bisa karena melamar di di SD. Kalau kita melamar di SMP kena di situ. Iya, siap. Oh iya, makasih banyak Ibu. Ya, silakan. Siapa lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan juga Bu. Ya, oke. Ini saya mau tanyakan, saya kan statusnya P3. Formasi di sekolah saya itu 1 kemarin. Setelah saya diobservasi, sekarang kan sudah buka untuk pendaftaran umum. Ternyata formasinya masih ada 1 Bu. Itu yang saya mau pertanyakan. Kan logikanya yang sisa formasi itu sebenarnya dari sisa P1, P2 dan P3. Yang saya mau tanyakan, kenapa P4 masih tersedia formasinya ini 1? Kan logikanya harusnya sudah tidak ada, karena saya sudah ada di situ yang status P3. Bagaimana penjelasannya kira-kira? Iya, itu biasanya itu berarti saya pernah juga tanyakan seperti itu karena kita statusnya itu memang P3, tapi kan belum ada istilahnya lulus dengan tidaknya. Ya. Itu tapi tak usah khawatir kalau kita status P3 tetaplah di situ. Tidak akan ada yang geser walaupun dia P1. Jadi kalau misal ada pelamar umum yang menembak misalnya ini formasi saya di sekolah, tidak ada. Pasang grade bagaimana? Tidak ada itu. Karena dia itu kalau masuk pelamar umum itu dicarikan sekolah yang tidak ada P1, P2, P3-nya. Itu yang muncul di akunnya. Kebetulan saya juga punya teman, dia pelamar umum. Ternyata dia bisa pilih itu sekolah saya punya Bu. Tidak, nanti itu di DIS. Tidak ada, karena kita sudah sepakat kalau kita P1, P2, P3 di sekolah itu tidak bisa digeser oleh siapapun. Gitu. Tidak seperti tahap 1, tahap 2 itu lalu kan kacau kan? Nah, ini tidak ada. Yang tidak bisa pindah itu P2, P3 tetap di induk, yang bisa pindah itu P1. Tapi kalau distribusi formasi yang dari, ataukah ada yang namanya distribusi formasi dari formasi sekolah lain dipindahkan lagi formasinya ke sekolahku, karena kebetulan di Nrekang ada formasinya 3 di sana. Ternyata pada saat pemilihan formasi untuk pelamar umum, ternyata formasinya kurang 2 di sana, padahal tidak ada gurunya di sana yang honorer. Status P1, P2 dan P3 tidak ada. Tapi iya bisa juga begitu. Bisa juga begitu dipindahkan formasinya, tapi kalau misalnya tidak ada di situ gurunya, tidak ada yang
apa namanya? Tidak ada P1, P2, P3-nya di situ, boleh mungkin itu. Itu bisa seperti itu juga. Tapi kalau misalnya dia memang ada formasi, terus kita di sekolah itu kurang formasinya cuma 1, sedangkan yang ikut 2, berarti ada salah satunya yang pindah di sekolah yang tidak ada guru P1, P2, P3-nya tadi. Begitu. Oh iya. Jadi pokoknya kalau kita P1, P2, P3 itu insya Allah tidak akan ada yang geser, meskipun nilainya mau tinggi mau apa, tidak ada, dia kan pakai tahapan. Jadi diselesaikan dulu misalnya K2 habis baru negeri habis baru PPG habis baru swasta. Seperti itu. Iya. Oke. Halo Bu, ini dari Aceh. Ya silakan Pak. Halo, ini dari Aceh Bu. Ya silakan. Ini bagaimana? Ini dari Aceh Selatan. Ini mau nanya Bu. Jadi yang ada penempatan di waktu resum dulu, apakah itu memang udah jaminan ada penempatan lokasinya Bu? Iya. Kalau kita dapat penempatan, itu otomatis ada berarti peluangnya, ada sekolahnya. Memang ada Bu ya? Ya. Tidak mungkin dia taruh di situ penempatan baru tidak ada sekolahnya, bisa babak belur itu Kemendikbud. Iya. Karena kayak gini Bu, kami kan yang dia dari Aceh Selatan lulus passing grade waktu ikut tahun 2021 lebih kurang 143 Bu. 143. Ya, jadi yang Pemda pemerintah daerah mengusulkan cuma 85 orang. Ya Allah. Ada. Alasannya? Alasannya karena daerah tidak mampu. Karena 143 orang itu, yang itu memang lulus P1 semua Bu, yang mencapai passing grade semua. Oh itu ya. K2. Ini yang K2 yang banyak yang nggak lulus Bu, nggak ada penempatan. Jadi bagaimana solusinya? Apakah mereka itu yang untuk tahun 2023 ini Tunggu, K2 ini sudah S1 semuanya? Sudah S1 semuanya. Nah, yang lulus itu siapa? Yang lulus bukan K2? Kok bisa begitu? Ya, yang lulus ada yang juga yang K2, ada yang dari PPG Bu. Oh, tidak bisa begitu. Salah aturannya tuh. Harus K2 dulu dihabisi. Ini K2 banyak yang nggak habis Bu. Banyak yang nggak habis. K2 yang nggak K2 yang lulus baru yang diusulkan oleh Pemda 85 itu yang PIL Excel dulu bukan? Waktu kita teliti PIL Excelnya itu dulu, berarti waktu dikeluarkan oleh Pemda jumlah formasinya di mana lokasi penempatannya itu, memang orangnya belum, cuma untuk lokasi sekolah-sekolah mana yang ada untuk tahun 2022 pengusulan Pemda bukan? Jadi 9 orang itu untuk guru agama, itu semuanya untuk guru SD. Yang guru agama itu banyak yang bukan K2, yang pertama, dan guru SMP. Guru SMP yang jurusan khusus ada 3 orang. Jadi jumlah untuk guru kelas SD 72 orang Bu. Gitulah. Oh, berarti dia begini Pak. K2 itu mungkin semuanya guru kelas, tidak ada yang PAI atau yang lain-lainnya. Makanya diambillah dari PPG yang lulusan PAI. Seperti itu ya? Enggak juga Bu, karena ada juga yang dari lulusan PAI itu yang PAI yang lulus passing grade, tapi nggak ada penempatan.
Kalau aturannya tuh ya, kalau di Juknis itu di Permenpan RB itu di yang nomor 20 tahun 2022 itu, dia itu sebenarnya harus K2 dulu. K2 dulu dihabiskan. Itu. Pak, ada filenya? File apa, Bu? File itu Permenpan, Juknisnya. Itu nanti, waduh, itu diambil, dikasihkan ke Pemda, bilang salah begini aturannya, kan sudah tahu. Yang pertama itu K2 dulu, selesai habis K2, semuanya K2 itu habis, baru boleh ke sekolah negeri, guru negeri. Begitu guru negerinya habis, baru boleh ke PPG aturannya tuh. Ini kalau yang guru kelas memang semuanya dari K2, cuma banyak yang K2 yang nggak habis. Yang K2 yang P1 banyak yang tidak ada penempatan. Nah itu aneh itu. Itu menyalahi aturan. Aceh mana tuh Pak? Aceh Selatan. Aceh Selatan. Cuma untuk formasi yang dikeluarkan oleh Pemda yang ada cuma 85 orang. Itu termasuk guru P dan guru SMP ada 3 orang yang matematik. Yang lainnya semuanya guru kelas. Sedangkan tunggu, jadi sisa K2-nya ada berapa? Sisa K2-nya banyak loh Bu. Kalau nggak salah yang K2-nya yang nggak habis, nggak termasuk teknis ya. Iya. Cuma yang teknis, guru untuk guru. Guru lebih kurang ada 40 orang lagi Bu. 40 lagi ya. Ya nanti saya kalau saya insya Allah ke Jakarta di bulan Februari ini saya tanyakan ya. Atau nanti Pak bisa hubungi saya habis ini ya. Bisa hubungi saya kasih nomornya Pak Ibnu, coba tanya sama beliau kenapa bisa begitu. Ya oke Bu, boleh. Ya. Boleh Bu. Ya. Ya. Sudah Pak ya? Sudah Pak, sudah Bu. Terima kasih Bu ya. Yo, habis acara ini ya. Nah lanjut, siapa lagi? Mana siapa lagi yang nak bertanya? Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya Bu. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari Tanggamus Lampung Bu. Ya oke. Maaf Bu Asna kalau pertanyaan saya kurang pas. Tadi itu Bu Asna bilang kalau yang nggak ada formasi maka dia akan ditempatkan per kecamatannya masing-masing ya Bu ya? Iya. Sedangkan saya ini kan SMP guru agama pendidikan agama Islam. Saya ini nggak ada formasi karena PNS-nya itu udah 3 sertifikasi semua. Tapi saya masih ada jam 18 jam. Sedangkan dapat penempatan belum Bu. Saya P3 Bu. Bu Haji. P3 observasi dak? Iya, observasi. Sudah nanti dipindah di Kobar, di sekolah lain. Di Kobar di mana aja ya Bu Haji? Ida itu dia kalau KTP karena menurut Dirjen dia bilang Ibu, dia bilang kan waktu itu minta sonasi KTP, dia bilang kita itu belum ada aplikasi seperti itu. Jadi saya bilang kan kita waktu melamar pakai KTP. Ya kan? Iya, Bu. Jadi kan bisa. Nah, pinter-pinter kan pakar-pakar IT-nya itu pinter-pinter. Nah, jadi itu saya bilang kan ada KTP-nya. Jadi bisa dilihat dari situ. Iya, Bu Haja. Terima kasih banyak, Bu Haja. Ya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Pohan dari Sumatera Utara, dari SMA Negeri 1 Baru. Nah, begini Bu. Kan kemarin P3K 2021 kan Sumatera Utara itu Bu tidak ada buka, sementara formasi muncul. Lalu di 2022 formasinya yang 2021 itu berubah Bu. Yang maksudnya? Awalnya sering, ya kan 2021 Bu mengeluarkan formasi tetapi tidak melakukan seleksi Bu. Oh. Lalu jadi di Sumatera Utara itu tidak ada P1 Bu. Hanya ada P2 dan P3.
Sementara kan di 2022 ini Pemda Provinsi mengeluarkan formasi berbeda dari 2021. Yang awalnya 1.000 lebih, sekarang menjadi 900. Nah, sementara gini Bu, masalah zonasi tadi Bu. Kan kalau Pemda Pemprov dengan Pemda daerah kan berbeda Bu. Iya kalau betul. Pemprov masuk ke Pemprov kan gubernur. Zonasinya pasti luas Bu. Oh, tidak ada. Dia seperti ini, misalnya saya Palembang. Jadi kan kalau misalnya Sumatera Selatan itu kan mencakup Lubuk Linggau, Pagar Alam, itu masing-masing punya kuota tersendiri. Karena mereka itu karena pernah kan saya bilang, Ibu Nunu, bagaimana kalau yang tidak apa namanya nih, yang tidak ada penempatan ini kita ambil untuk diberikan misalnya ke apa yang kurang, misalnya di Tangerang, di mana ternyata mereka menolak. Nah, kabupaten itu menolak yang SMA ini kan. Nah, jadi itu harus ke daerah masing-masing. Tidak akan berpindah kabupaten walaupun dia satu provinsi. Berarti tetap kabupaten ya Bu, bukan kecamatan ya Bu? Ya, tidak dia. Karena di kami kan tidak ada, di sekolah kami satupun formasi tidak ada Bu. Tapi 14 guru sudah observasi P3. Sementara di kecamatan kami itu hanya satu naungan provinsi, Pemda Provinsi Bu. Hanya SMA itu saja Bu. Oh, satu SMA? Iya, di kecamatan itu Bu. Di dia buka berapa? Kami. Berapa di situ dia buka? Di sekolah kami nggak ada formasi Bu, tapi kami sudah observasi 14 orang Bu. Di sekolah sebelah kecamatan itu ada enggak? Nggak ada Bu, hanya satu Bu. Tapi kecamatan tetangga ada. Barangkali begitu karena setahu saya tidak bisa pindah karena mereka itu juga tidak mau menerima orang luar, sementara mereka juga mau memperjuangkan honorernya di situ. Itulah Bu, makanya kami bertanya-tanya, kami bisa observasi sementara sekolah kami tidak ada formasi. Jadi begini, pokoknya kalau observasi berarti ada peluang nanti Panselnas langsung, bukan dari Pemda, Panselnas yang langsung memberikan menempatkan di akun masing-masing. Nah, Pemda itu tidak ada campur tangan Pemda karena kalau saya bilang kalau ada Pemda pasti keluarganya dulu yang dia masukkan. Ya betul. Kan kita tidak tahu. Bu, sebenarnya Bu, tahun 2021 itu di sekolahnya ada formasi Bu, sesuai dengan yang bisa observasi. Tetapi itulah yang 2022 kuota berkurang, formasi di sekolah kami tidak ada tapi observasi. Coba lihat dulu di anunya file daunya yang dari Kemenpan RB. Yang 2022 900 Bu. Yang ada 2022, ada yang 2023 itu bergandengan dia. 2023 memang banyak Bu, 13.000 Bu. Iya, semoga saja bisa ya. Berarti ada harapan di 2023 Bu. Ya, karena 2023 ini agak enaknya tuh dananya itu dari pusat dan itu tidak boleh diganggu gugat oleh Pemda. Dia spesifik, terus ya nanti ada SK kita baru dia kasih uangnya, tidak seperti dulu. Kalau 2021, 2022 itu dia masih kasih gelondongan. Nah, sekarang tidak lagi karena masalahnya kalau ditanya di Pemda katanya uang dia, ditanya di pusat katanya gaji itu dari pusat. Daripada terlempar-lempar sana sini pening otakku, jadi saya bilang coba kasih di situ tulis ini untuk P3K, sampai ketawa itu Kemenpan RB. Dia bilang, iya karena saling melempar. Nah iya sudah Bu, dari sekarang 2023 itu spesifik. Nah gaji kita nanti itu begitu ada SK langsung keluar uangnya. Tidak akan dikirim dari pusat kalau belum keluar SK-nya. Jadi supaya tidak terpakai mereka nih. Kadang dia pakai untuk yang lain-lainnya, dia pikir uangnya akan itu bisa terbayar. Akhirnya kita tertunda tuh. Ya Bu, memang 2021 kemarin alasan itu juga Bu, alasan Pemda nggak punya dana katanya. Makanya udah dibuka 2021. Ya saya juga begitu. Pertama dibilang tidak ada dana. Nah kami itu akhirnya saya kasih lihat dana file daunya dari Jakarta tuh dikasih Pak Andika itu 620.
Lama kita lobby dapat 3.500. Itu bisa semuanya asal kita bisa menjelaskan. Makanya sebelum kita menjelaskan sama Pemda harus lihat dulu dananya situ ada berapa, dikalikan dan dibagi berapa bulan, akhirnya dapat hasilnya. Ya, jadi kita bisa berdebat dengan mereka tuh. Itu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Yuk, lanjut. Halo, Bu. Ini sekali lagi. Halo, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu. Yang udah ada penempatan dulu waktu di Resum, apakah itu Pemda yang menempatkan lokasinya ataupun memang langsung Panselnas, Bu? Yang ada di pusat. Panselnas ya, pusat yang menempatkan langsung di akun masing-masing. Ya. Yang sudah ada penempatan dulu ya? Iya, benar. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, karena kalau ikut campur dulu, Bu, ini kan tahun politik ini kan. Hampir masuk ya, tahun politik. Kita menggunakan tahun politik ini dengan baik ya, tapi jangan ditunggangi. Ya, cuma kan kita kan nggak ada kepentingan tuh kan. Cuma kita untuk mencerdaskan anak bangsa aja, cuma itu aja ya, kan. Saya juga pasti politik, tapi saya tidak mau diatur oleh politik. Ya, kalau kita, tapi kalau orang kan bukan kayak gitu, Bu. Kehendak orang masing kan. Kalau memang ini kan hampir masuk tahun politik. Jadi mungkin ada pihak-pihak Pemda ataupun pejabat-pejabat daerah yang ada kepentingan untuk politik kan. Jadi dilibatkan kita. Ya, maksud saya betul. Menentukan lokasinya. Kalau diserahkan ke Pemda, ini jelas-jelas, Bu. Ini mohon maaf ya. Ini bukan ya. Kalau di Aceh Selatan, kalau diserahkan ke Pemda, kami bahkan yang ada penempatan, Bu, mungkin nggak ada lokasi, Bu. Iya, betul. Yang ada di akun kami sudah mengantisipasi seperti itu. Pastilah ada KKN-nya. Jadi memang semuanya pusat yang ngambil alih. Ya, alhamdulillah kalau begitu, bukan? Alhamdulillah. Ini kalau pusat menyerahkan ke daerah, berarti daerah yang menempatkan lokasi. Ini kami yang udah resum yang ada penempatan yang P1 dulu, ini bisa bergeser, Bu. Iya, betul. Ini kalau Pemda. Nah, itulah yang maksud saya ini kan ada hampir masuk tahun-tahun politik kan. Nah, itu yang kita sayangkan. Tapi kalau semuanya memang urusan pusat, alhamdulillah memang itu yang kita minta. Karena kalau pusat nggak ada tahu masalah ini hampir masuk tahun politik, ini ada kepentingan politik, nggak ada. Memang benar-benar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tujuannya hanya untuk pendidikan. Cuma itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau memang alhamdulillah kalau memang nggak ada ikut campur Pemda dalam penempatan lokasi ini, Bu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Yuk, lanjut. Ya. Lanjut yang lainnya. Efisienkan waktu ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu. Iya, saya dari Jawa Tengah, Ibu. Iya. Nama saya Rina, mau bertanya Ibu. Tadi saya sempat membaca di grup itu jangan ada yang merubah file di GTK ya Bu ya. Yang saya tanyakan Bu, apakah pengaruh Bu? Saya mau merubah karena akte saya itu ada kesalahan nama ibu dan saya mau merubah, mau verbal ke GTK, pengaruh enggak ya Bu pada saat validasi P3K nanti? Saya P1. Ya, itu begini, jangan dulu merubah-merubah di apa yang sudah disetujui, sudah kita itu namanya sudah lulus administrasi. Nanti waktu pemberkasan baru kita merubahnya, itu boleh. Begitu ya Bu. Iya, jangan dulu merubah. Sekarang itu kalau kamu merubah, sedangkan sudah lulus administrasi, sudah lulus, verbal ijazah sudah lulus, nanti berpengaruh. Oh begitu Ibu.
Berarti kita merubahnya pas kapan itu Ibu tadi, maaf? Tunggu nanti kalau pemberkasan. Oh, pas pemberkasan itu. Tapi ini saya sudah bukan merubah di GTK-nya, cuma saya sudah merubah di Dukcapilnya, Ibu. Bagaimana ya, Bu? Nanti dijelaskan di situ. Oh, begitu. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Ya, lanjut, silakan. Mana? Habis? Mungkin masih banyak itu. Unek-uneknya belum tersampaikan itu, Bu. Mana? Silakan. Halo Ibu. Halo, silakan. Ya, saya dari Nias Barat ini Bu, dari Kabupaten Nias Barat. Nestar di Lampung ya? Bukan Bu, dari Sumatera Utara. Oh, ya silakan. Ini Bu, saya mau bertanya Bu. Jadi sesuai dengan formasi yang atau pengumuman Bupati Nias Barat kemarin kan waktu ada untuk P3K ini tahun 2022 untuk kami PGSD itu diterima jumlahnya sekitar 100-an Bu, 100 lebih lah. Jadi kebetulan di Nias Barat ini jumlah P1 itu kalau nggak salah 291, sedangkan jumlah formasi yang diterima untuk semua jurusan itu cuman 300 lebih. Jadi katanya informasi yang kami dengar itu semua P1 itu diisi untuk jumlah formasi yang diterima Bu. Jadi khusus PGSD katanya cuman 4 lagi lowongan karena sudah diisi untuk P1. Apakah betul itu? Sementara itu dengan pengumuman begini, setahu saya waktu audiensi itu ya, entah kalau ada perubahan, tapi setahu saya yang saya dengar dengan telingaku, yang saya tatap matanya kalau bercerita, kalau kita observasi dan kita ada penempatan berarti ada peluang diangkat. Itu saja anunya, kuncinya. Tidak mungkin pemerintah mau memberikan kita PHP. Ya kan banyak, kalau misalnya dia tidak observasi berarti memang tidak ada kebutuhan di situ. Tapi kalau misalnya kita diobservasi berarti ada kebutuhan dan ada peluang untuk bisa diangkat. Oh begitu ya Bu. Itu ya kan kita tidak tahu berapa sebenarnya kuotanya berapa itu karena contohnya lalu itu teman-teman itu yang PKWU yang swasta dan negeri itu kan semuanya mohon maaf semuanya kan. Nah ketika saya ke Jakarta saya bilang coba Pak yang PAI itu masih ada yang belum buka. Coba Bu nicknya, coba ini anunya ditelusuri. Akhirnya coba dibuka semuanya. Ternyata begitu saya masih di jalan sudah banyak yang terima kasih Bu, sudah punyaku sudah penempatan loh. Padahal sudah seminggu itu, sudah terakhir lagi 3 hari mau penutupan. Itu terbuka. Jadi kita tidak tahu pastinya itu berapa, ini berapa. Nah, terbuka semuanya. Nah, malahan ada 1.000 lebih lagi itu yang belum resume, tapi padahal dia ada penempatan. Itu, jadi saya minta tolong kalau misalnya, kalau bisa Pak Sabang itu bukan karena mengundurkan diri, karena mungkin apa sinyal kah atau apa kan. Nah, jadi dikasih kesempatan sebelum pembukaan di tanggal 2 itu mungkin di Januari terakhir itu bisa buka lagi akunnya. Nah, bisa lihat teleponnya itu akan ditelepon kembali. Pokoknya kalau ada tetangga atau teman-teman yang P1, coba silakan buka-buka. Dia tertulis itu penempatan yang belum resume itu silakan dibuka-buka di akhir Januari itu mereka akan hubungi lagi. Oh, begitu ya. Iya. Iya. Makasih ya. Silakan yang lainnya. Sudah habis.
Saya Bu. Ya, silakan. Ya, Ibu Sari. Ibu Sari dulu ya. Ntar Pak Hidayatullah. Assalamualaikum Ibu Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Ibu sebenarnya terima kasih Ibu udah kasih informasi yang sangat bermanfaat bagi saya dengan teman-teman rekan seperjuangan. Saya juga sebenarnya pertanyaan ini dari teman Bu karena dia nggak bisa masuk Bu di grup ini. Masuk? Kunci Bu waktu mau masuk itu katanya kekunci dia udah jadi pertanyaan S1 bahasa Inggris kemarin di sekolah cuman karena dia tidak linier jurusannya jadi nggak bisa lanjut Bu. Tadi saya dengar Ibu di itu ngomong kalau misalnya P1 kan untuk bulan Januari ini coba dilihat-lihat aja akunnya kalau misalnya memang masih ada penempatan atau kuota itu nanti akan ditelepon. Bukan. Itu P1 yang sudah ada penempatan tapi dia tidak resume. Oh, tidak ada resume. Oh. Ya. Gitu. Kalau P1 dia di akunnya itu ada tertulis penempatan tapi dia tidak sempat meresum. Ya, nah jadi nanti akan diusahakan di akhir Januari ini dihubungi kembali. Oh gitu. Oh iya Bu. Kalau misalnya yang tadi nggak resum tadi gimana Bu? Jadinya mereka itu ikut lagi nanti perekrutan di Maret April mungkin. Oh perekrutan Maret April. Itu ngikutnya gini ini Mas seperti kita yang ini tes gitu Bu? Tidak, observasi kami minta supaya adil kan? Oh ya, terima kasih Ibu. Oke, Pak Hidayatullah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan saya Bu, jadi kami dari mana? Dari Kalimantan Bu. Oh ya, oke, lanjut. Jadi kita jumlah formasi agama itu kan jumlahnya 80 untuk formasi agama. Jadi kemarin saya lihat di pelamar umumnya sisa sedikit Bu. Apakah itu sudah termasuk terkunci semua Ibu atau gimana? Iya, kalau dia mendapat penempatan itu begini, semua kita itu terkunci P1, P2, P3 yang sudah sama P4 yang sudah ada akun itu semua terkunci. Itu semua terkunci walaupun dia tidak linier ataupun linier itu terkunci. Jadi itu Kemendikbud tidak akan lagi menerima honorer baru ya di tahun 2023 ini tidak boleh masuk. Walaupun dia masuk Dapodik percuma saja. Karena sekarang Kemendikbud itu lagi buat program sebenarnya. Kalau waktu lalu kita audiensi itu kata dirjennya sebelum ada ini ya, sebelum ada program PPG untuk yang yang baru lulus dari kuliah. Itu sebenarnya kalau ada yang pensiun berarti yang tidak mendapat tadi penempatan itu otomatis dia yang mendapatkan. Tapi setelah ada program PPG ini berubah. Jadi kalau ada yang pensiun di sekolah itu, maka mereka akan memasukkan ini yang baru semuanya yang belum masuk Dapodik, belum pernah mengajar, yang masih pres itu masuk ke ke pensiun tadi itu, menggantikan yang pensiun. Benar. Jadi pertanyaan saya Bu, jadi kita yang sisa formasi dari formasi umum itu, apa kita peluang Ibu walaupun kita tidak di formasi induk nggak ada formasinya, tapi kita di sekolah lain, apakah itu? Ya, yang penting mendapat penempatan ya. Yang penting mendapatkan penempatan kan di akun itu. Kemarin tidak pilih formasi Bu, cuma bisa observasi kemarin. Oh ya, yang P2 P3 ya? Iya P3 Ibu. Oh ya, Iya. Benar. Terima kasih banyak. Okay. Ya lanjut siapa?
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat malam Ibu khususnya dan teman-teman semuanya. Malam juga. Iya Bu, saya sama dari Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya Bu. Ya, silakan. Ada pencerahan. Begini Bu, saya kan status saya P3. Sudah mengikuti observasi. Tetapi di sekolah saya ada satu formasi, saya P3. Kemudian di sekolah saya ada teman saya dalam satu sekolah itu P1. Tetapi teman saya itu P1 karena tidak masuk nilai dia pindah sekolah, pindah tempat Bu. Iya, terus? Ya, yang saya tanyakan Ibu, bagaimana penempatan nanti Ibu? Apakah dia kembali ke sekolah asal di tempat saya atau di sekolah lain? Tetapi sekolah dia sekarang ini tidak ada formasi Ibu. Tidak, karena ada yang kalau begini ya, itu kalau kita P1 itu mungkin bisa ke mana-mana karena sesuai dengan yang kita lamar. Tapi kalau P2, P3 itu mantep di negeri, di apa namanya, mantep di sekolahnya, di induknya. Itu kalau P2, P3 itu tetap memang harus induk dia. Gitu kecuali tidak induknya itu tidak membuka formasi baru boleh ke sekolah lain. Tapi kalau kita yang P1 itu bisa kemana-mana sesuai yang kita lamar. Itu. Berarti Ibu, teman saya itu dulu kan melamarnya di sekolah A. Tahun 2022 dia lulus P1. Kira-kira penempatannya di sekolah A tersebut ya Bu? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita tetap dipindahkan kemana yang sejenjang SD. Tapi bukan berarti yang kita lamar itu, bukan. Iya. Itu kan dia formasinya terbatas. Iya. Ya, oke. Paham ya? Paham. Terima kasih ya Bu atas pencerahannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Malam Bu, maaf sebelumnya ada yang mau saya tanyakan. Iya, silakan. Ini saya posisi dari Madiun. Posisi saya adalah peserta P3. Kemarin itu kan sudah ikut observasi dan ternyata untuk jumlah pelamar di daerah saya itu semuanya total ada 190. Dan ternyata untuk jumlah formasinya itu hanya terdapat 30 orang. Yang ingin saya tanyakan Bu, begini. Yang pertama, apakah untuk sisa formasinya Bu, semisal nanti kalau yang sudah dapat formasi 30 untuk sisanya yang kurang lebih nanti itu 160 ya Bu ya, itu nanti semisal dia lulus pun apakah nanti akan diikutkan di tahun 2023 Bu? Yang pertama itu. Saya belum tahu yang seperti itu. Setahu saya kalau misalnya dia itu diobservasi berarti ada peluang lulus. Iya Bu, tapi ini kok jumlah itu yang bilang jumlahnya siapa? Sudah ada Bu kemarin itu Bu, dari edaran dari BKD-nya sudah ada jumlah yang diobservasi pesertanya jumlahnya 190. Beserta formasinya 30 orang Bu. Loh, kenapa bisa begitu? Ya itu Bu, saya juga bingung Bu. Jadi jumlah nanti saya tanya dulu ya. Iya Bu. Jadi jumlah formasinya itu hanya 30, sedangkan untuk
formasinya hanya 30 itu untuk satu kabupaten, Bu. Oh, itu ya. Iya, apakah itu nanti masih sistem rankingan atau bagaimana, Bu? Karena beredar kabar di sini dari pengawas saya juga mengatakan yang penting lulus dulu. Masalah nanti penempatan semisal nggak bisa diikutkan untuk anggaran 2022 mau diikutkan di anggaran 2023 begitu katanya, Bu. Oh, boleh juga. Kan di 2023 itu sudah tidak lama juga. Kalau bukan Iya, Maret, April. Dan gajinya kan sudah dihitung Oktober, November, Desember. Saya belum tahu yang seperti itu ya. Karena setahu saya yang dibilang itu kalau ada observasi berarti ada peluang. Itu. Saya belum tahu yang bilang apa lebih banyak yang diobservasi daripada yang apa formasi yang ada. Saya belum tahu. Nanti saya tanyakan ya. Saya tanyakan dulu. Bagaimana anunya itu, apa namanya, prosesnya seperti itu. Saya belum pernah dengar. Mana, halo? Halo? Mana yang bertanya tadi? Sinyalnya mungkin itu hilang, Bu. Oh. Ya, oke, Ya, lanjut. Lampung juga masuk hutan ini. Palembang cerah. Alhamdulillah. Palembang. Ya, silakan Pak. Siapa ini? Pak Muhammad. Muhammad itu siapa yang di atas itu? Muhaimin. Nah, silakan. Nak bertanya tentang apa? Oh, tidak dia. Silakan, siapa lagi? Keluarkanlah unek-uneknya. Namun prestasi Badara Priang. Ini loh. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelanian suaranya tuh. Ya, selamat malam Bu Hasna dan teman. Saya dari Bang, Bu, tepatnya Kabupaten Muba. Saya status P1 sudah mendapatkan penempatan dan sudah resum. Yang ingin saya tanyakan, sementara yang buka formasi untuk TK negeri, ada 2 TK negeri dan 2 guru yang buka formasi, Bu. Sementara yang P1 sudah resum ini sekitar 20-an di Muba. Itu bagaimana, Bu? Oh, waktu melamar di mana? TK itulah, Nah, TK negeri itulah. TK swasta, Bu. Jadi dia buka TK. Tunggu dulu, dia buka TK. Halo? Saya dari guru TK, Bu. Iya, maksud saya itu formasi TK ada dibuka. Iya, cuma 2 TK negeri dan itu butuh 2, Bu, cuma. Sementara yang cuma P1 di sini udah sekitar 20-an guru TK, Bu, di Muba. Yang melamar 20, apa yang dapat penempatan itu 20 orang? Saya dengar seperti itu, Bu, kabarnya. Oh, begini, kadang dia itu apa namanya? Dia guru TK biasanya muncul di situ. Ini ada seperti kejadian kemarin itu, dia yang muncul SD, TK-nya tidak muncul, tapi yang muncul SD. Jadi dia tanyakan bagaimana, Bu. Saya bilang kalau SD itu TK sebenarnya boleh di SD dia itu di kelas rendah 1, 2, 3 boleh karena dia sudah ada serdiknya. Gitu. Tapi memang saya dengar wacananya mungkin nyebrang ke SD, benar itu berarti, Bu? Ya betul, lagi diupayakan. Sebenarnya kan ada teman juga itu dia ijazah PGTK. Ya. PGTK, PG PAUD sama dah? PG PAUD. Sama ya?
Nah, dia itu tidak linier. Nah, terus ada yang mengirimkan saya itu bertanya, Ibu, saya ini PGTK ijazahnya. Tapi dia bilang saya ini semua dapatnya SD. Saya bilang tidak apa-apa karena dia mempunyai serdik. Dia itu bisa, tapi dia di 1, 2, 3 di kelas rendah ya. Nah, kalau kita belum mempunyai serdik masuk PGTK itu tidak diterima, tidak linier karena nanti kalau misalnya dia mau serdik itu susah. Karena kalau di SD itu kita itu kan harus PGSD, tapi karena yang dapat itu sudah berserdik tidak apa-apa, tetap dipakai. Dia linier. Itu ya, mungkin dia memang guru TK, tapi ada kebanyakan yang mendapatkan SD. Dia waktu belum punya serdik gimana? Belum punya serdik, berarti dapat TK. Dapat TK. Oh, sementara yang buka itu cuma, jadi kami di sini masih terkecil karena cuma 2 buka TK negeri dan cuma 2 guru. Iya, ada yang menyeberang SD itu, yang berserdik itu pasti dia dikasih di SD. Jadi yang nggak punya serdik ini kalau sudah mendapatkan penempatan nggak perlu khawatir gitu. Iya, tetap di TK berarti dia tuh. Akan dibuka kembali. Iya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu penjelasannya. Yuk, sama-sama. Yuk, siapa lanjut? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Bu. Perkenalkan yang Fatahur Rahman dari Lombok Utara. Yang mau bertanya, saya masuk prioritas 3. Alhamdulillah sudah semua terpasi. Yang saya tanyakan di sini, apakah yang sudah observasi itu sudah dapat peluang lolos atau tidak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di tempat yang ngajar ini atau di tempat saya ngajar nih, nggak ada buka formasi gitu. Sementara yang buka itu di tempat lain. Gimana kira-kira? Iya, kalau yang seperti kami terima waktu audiensi itu, kalau misalnya dia ada peluangnya, ada observasi berarti ada peluangnya. Nah, tunggulah. Kalau tidak mungkin pemerintah mau PHP kita kan. Nah, tunggu di Februari ini bagaimana di situ. Karena setahu saya kalau P2, P3 itu pasti dapat negeri. Pasti dapat di induk. Ya, kalau induknya membuka formasi, tapi kalau tidak berarti dia didistribusikan ke sekolah sebelah atau sekolah di dekat rumah kita. Itu wewenang Panselnas pusat, bukan Pemda, jadi kita memang tidak tahu apa-apa. Sama juga Bu, di tempat saya itu kalau yang lingkup provinsi semuanya bisa resume gitu, kalau khususnya di LU ya. Dan yang kabupatennya ya yang bisa buka sampai resume itu P1 gitu. Iya, memang diutamakan dulu P1. Kalau P1-nya sudah masuk semua, baru P2, P3 kan begitu aturannya. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke. Nah, silakan siapa? Assalamualaikum Bu. Saya yang tadi Bu, yang sinyalnya terputus tadi, yang dari Madiun itu tadi Bu, yang masalah mohon maaf tadi sinyalnya terputus. Jadi ini saya keluar dari sinyal lagi Bu. Yang untuk Madiun tadi Bu, yang 190, yang untuk jumlah pesertanya 30 Bu, bagaimana ya Bu ya solusinya? Nah, tadi saya jawab itu, iya, saya tidak tahu. Seperti itu kan? Iya Bu. Nah, saya belum pernah terdengar, belum pernah juga waktu audiensi itu belum pernah terpikir kalau ada seperti itu. Jadi nantilah saya tanyakan lagi kembali kenapa bisa seperti itu ya.
Oh iya iya. Iya Bu, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Mana siapa lagi? Kita tak sampai jam berapa nih? Jam 21 atau jam 22? Sudah setengah 9. Sampai jam 9 ya? Atau sudah habis? Bentar lagi Bu. Masih unek-unek lagi. Ya, silakan. Sampai jam 9 ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya dari Jawa Barat. Alhamdulillah mendapatkan P1 dari sekolah swasta. Yang saya ingin tanyakan Bu, saya kan dari sekolah swasta dapetnya itu SMK. Nah, kemudian saya melamar waktu tes P3K itu ke SMA. Apakah nanti penempatannya akan Bu mau bertanya. Dari mana? Dari Trenggalek. Ini kasusnya hampir sama dengan yang di Madiun tadi ya Bu. Kalau di tempat saya itu jurusan bahasa Inggris itu kan jumlah GTT-nya total 22. Tapi buka formasinya itu 10. Terus yang 22 itu sudah ikut observasi semua. Apakah ada kemungkinan semuanya diangkat begitu? Terus pertanyaan kedua, apa benar tahun depan itu bahasa Inggris bisa linear ke SD? Terima kasih. Nah, nomor 1 itu saya belum tahu ya. Karena saya belum pernah dapat seperti itu, lebih banyak yang observasi daripada peluangnya. Saya belum pernah dapat cerita seperti itu. Kalau yang kedua, itu sebenarnya saya waktu ketemu di Desember, awal Desember, di November waktu audiensi itu, memang Ibu Nunu sudah mengiyakan akan ada bahasa Inggris diupayakan sesuai kebutuhan ya, bukan karena keinginan di SD. Ternyata kurikulum Merdeka itu ditolak oleh DPR RI. Jadi otomatis bahasa Inggris tidak boleh masuk di SD seperti itu. Tapi akan diupayakan bagaimanapun caranya. Ya? Iya Bu, terima kasih. Iya, minta tolong ditanyakan, kebanyakan sudah observasi tapi formasinya yang tidak sesuai yang diobservasi itu ya Bu. Iya. Iya, terima kasih. Mana habis ya? Masih ada? Silakan bertanya. Kepada beliau. Habis semuanya. Sudah, kalau hari kita tutup. Sebentar Bu. Sebentar Ibu Muhajiri. Muharipin. Ya, mana? Siapa? Muharipin. Saya Muharipin. Saya dulu bentar Bu ya. Ya, saya dulu bentar Bu ya. Saja. Ya. Saya dari Lampung tadi Bu ya. Yang saya tanyakan, yang ini ada satu juga kan memang ya udah namanya 2021 kemarin nggak ada formasinya di bagian tempat lah bahasanya gitu. Nah, saya tanyakan harus linear dengan formasi yang ada dibuka di atau nanti P1 itu bisa
Hilang-hilang. Hilang-hilang. Ada yang bisa dengar tadi tuh? Hilang sama saya. Enggak Bu, enggak jelas suaranya Bu. Faktor ini mungkin faktor jaringan. Iya, sinyalnya tidak bagus ya. Sinyal kurang bagus. Iya. Jadi nanti kalau dia masuk. Jadi kalau misalnya hilang. Saya ulang lagi Bu ya. Iya. Ini ada apa? Karena sambung. Mana coba? Oh, saya coba lagi ya. Ya. Ini Bu, kawan saya ini memang udah P1. Tidak ada formasi di hidupnya ini. Nah, sedangkan yang pas gelombang kedua ini dia ada namanya di sekolah lain. Sedangkan di sekolah saya yang induk ini kekurangan guru itu ada 4. Apakah yang P1 itu dilempar atau tetap di Indo? Saya tidak jelas. Coba, dia P1. Sekolahnya tidak mendapat formasi. Halo? Halo? Ya, kemarin itu dia bagian tempat. Informasinya sebagian formasi. Ya, aduh. Tunggu dulu, dia ini dapat penempatan enggak? Kemarin ada namanya, tapi dia bukan tempat ini. Tiba-tiba ada namanya di sekolah kita gitu, di induknya. Bagaimana tiba-tiba bagaimana? Kalau file Excel itu jangan itu. File Excel itu berlaku sebelum Rakornas, sesudah Rakornas tidak batal. Oh, batal. Iya. Biasa ada yang lihat penempatan di mana? Oh, saya lihat di file Excel itu tidak, itu sebelum Rakornas. Itu waktu kuota untuk Palembang itu baru 620, sekarang 3.500, jadi batal, ya kan? Oh. Jadi tidak ada namaku ada penempatan di file Excel itu tidak berlaku lagi. Itu lalu simulasi. Berarti yang beredar kemarin Bu SL itu tidak benar ya Bu? Benar, memang benar, itu buatan Pak Ibnu. Tapi itu sebelum rapat koordinasi nasional, sebelum ada penambahan kuota. Kalau dulu kan formasi namanya. Nah, karena formasi itu Pemda tidak membuka, jadi kita rubah menjadi kuota. Kuota itu kalau misalnya 620 waktu itu, 620 itu baik masuk. Yang lainnya tidak boleh. Begitu dia 621 stop. Nah, itulah ada namanya perankingan. Begini saya tanya kemarin kan ada teman saya dia P1, dia pernah bilang bahwa dia ada pernah edar file SR itu. Maka dia tanya apa itu hoax atau asli memang benar itu yang beredar. Itu bukan hoax, itu memang benar. Itu simulasi dari, tidak mungkin hoax. Kita guru begini ya, guru itu harus cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Coba kamu lihat di situ. Masa dibilang hoax? Itu kan nama kita ada, NS kita ada, lengkap semuanya di situ. Bagaimana dibilang hoax? Alangkah pintar orang itu bisa mengambil data-data dari Kemendikbud. Tidak mudah loh nak diambil dari Kemendikbud itu. Bukan bilang kebocoran, memang itu simulasi. Mungkin ada yang pegang HP-nya atau laptopnya atau bagaimana, itu memang Pak Ibnu. Itu Pak Ibnu, dari buatan Pak Ibnu. Setelah saya ada tim saya melihat, ya Bu, ini dari laptop Pak Ibnu, ini tanggalnya sekian, masuknya sekian, ininya yang bisa ya, ada di beberapa guru itu bisa dia pantau karena dia memang pinter IT. Nah, memang itu memang benar. Makanya saya bilang Ibu Nunu, waktu Ibu Nunu taruh di IG, saya langsung bilang, Bu, jangan bilang itu tidak benar. Itu benar loh. Karena ini nah buktinya. Orangnya inilah. Jangan sampai, nah dia ada nomor HP-nya sama saya ini Pak Ibnu. Jangan sampai ada masalah kan. Nah, akhirnya waktu audiensi, pas waktu itu saya tidak ikut,
Dia bilang, oh itu bukan tidak benar, itu memang hanya simulasi. Nah itu sebenarnya kalau ya, karena kalau memang kita bilang itu hoax, nah kenapa kita bisa tuntut loh ke Mendikbud tuh? Masa nomor peserta kita, nomor nik kita bisa tersebar-sebar sama orang, ya kan? Itu akhirnya dibilang itu hanya simulasi, mungkin ada kebocoran atau bagaimana lah, tidak tahu saya. Tapi itu cuma acuan waktu sebelum penambahan kuota. Setelah penambahan kuota itu tidak berlaku lagi. Dan itu tidak ada namanya pindah daerah, tidak ada. Kalau Excel pindah-pindah. Sudah, oke, lanjut. Siapa lagi? Cek. Izin Bu, selamat malam. Ya, baik. Jadi nama saya Mardianto, saya dari NTB. Izin bertanya Bu, jadi status saya itu P3 ya, jadi terus 3. Terus di tempat saya itu cuma sendiri gitu. Nah, saya juga sudah diobservasi. Nah, sementara setelah saya amati dari P4 itu tidak ada yang lamar di tempat saya. Nah, apakah mungkin yang saya tanyakan di sini adalah persentase dari kelulusan itu apakah 100% atau bagaimana Bu? Iya, sudah dapat di situlah, dapat di induk itulah. Kalau tidak ada saingan. Iya, tidak ada saingan Bu, cuma saya sendiri. Iya, berarti bersaing dengan dirimu sendiri. Oh begitu Bu. Oh baik, terima kasih Bu. Ya. Setuju Bu, sama pertanyaannya sama Bapak tadi. Enak ya, kalau sendiri tidak ada saingan. Tidur nyenyak sudah. Iya, kalau sekolahku 16 formasi. Kita yang P1 itu ada 4 orang. Nah, sisanya itu masuk orang lain. Tapi karena di tempat itu ada yang tidak linear 5 orang, masih ada dikasih kesempatan 5 orang tuh. Jadi yang masuk 7 orang. Itu kita lapang. Mohon maaf Bu, jadi formasi yang punya orang tadi, yang apa namanya, yang dia memang ada guru honornya di sana, terus dia buka formasi dan guru honor itu nggak bisa resume atau nggak skor PK linear, tetap di situ. Tetap di situ. Nah formasinya itu Bu, gimana, siapa yang ngisi? Bertambah dong guru di sana. Kok bertambah? Iya. Kan guru honornya 2 nih. Nah, dia orang 2 itu gak ada yang lulus untuk P3 ini. Iya, tetap dia di situ. Yang informasinya yang keluar berarti. Iya, tidak, dia tidak masuk dia. Kan ceritanya juga iya, nggak saling yang jelas suaranya. Orang tua ya, orang 2 itu berarti numpuk. Dia itu masih dapat begini, ada yang tidak linear kan. Nah, dia masih dikasih kesempatan di situ. Tidak mungkin dia didepak. Karena dia adalah P3 di situ. Jadi nanti kalau sudah selesai di Maret April itu, nah, dia tidak dapat lagi observasi, baru dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk sekarang masih dipertahankan, walaupun dia tidak linear, tidak bisa observasi, masih tetap di situ, tidak akan dibuang. Oh. Itu. Karena sudah terkunci datanya itu. Kita setiap sekolah itu sudah terkunci datanya. Misalnya saya di SD 1, 2, 3 tidak linear, tetap di situlah dulu. Tidak boleh orang masuk. Jadi begini. Kalau sekolah kita itu ada formasi, ya, dan di sekolah itu ada guru. Ada guru P1, P2, P3. Nah, sekolah lain, guru lain itu tidak bisa masuk sama kita, terkunci. Paham enggak? Iya Bu, siap. Nah, terkunci dia. Tidak bisa masuk orang-orang itu. Itulah namanya tidak ada geser-menggeser. Kalau
di tahap 1 dan tahap 2, walaupun kamu di situ guru induk sudah lama bertahun-tahun, begitu masuk P3 kamu keluar. Dikeluarkan kan? Nah, terusir. Masa kita tuan rumah mau diusir? Benar. Kan tidak ada kita bilang seperti itu. Benar. Kan tidak bermartabat. Masa kita yang sudah di situ bertahun-tahun kita dikasih keluar karena tidak linear tadi itu. Nah, akhirnya dirubah, tidak ada geser menggeser. Nah, seperti itu. Iya Bu, setuju di sekolah induk ada formasi gitu ya Bu. Tanggal 2, tanggal 3 semuanya itu pada waktunya. Iya. Semoga sesuai dengan, tapi selama ini memang benar apa yang dibilang itu, walaupun saya kan biasa teman-teman bilang, Bu harus ada hitam di atas putih, apalah itu, saya bilang saya tidak pakai begitu. Namanya pejabat itu kalau bicara, kalau dia bohong kan ada videonya. Kita sebarkan videonya, baru bilangin di situ hoax. Usah percaya orang seperti ini, ya dak? Sedangkan yang tidak lagi mengajar untuk swasta itu tetap diangkat loh kalau memang dia ada penempatan. Luar biasa. Iya, karena ada teman saya lalu itu dikasih keluar, dia itu ada masalah dengan kepala sekolahnya dia, tapi dia negeri, terus dikasih keluar. Jadi saya bilang itu bagaimana Pak Ibu Nunu, seandainya di swasta kan pasti kalau ketahuan kita masuk di P3K itu kan dikasih keluar otomatis. Dia bilang sudah, dia mau dikasih keluar, dia mau di apa, yang penting masih hidup dan tidak lupa ingatan, angkatlah semuanya. Yang penting ada kuotanya. Nah, itu. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah Dapodik itu kita sudah dikeluarkan tidak atau kita dimutasi, tidak masalah. Dah lanjut. Untuk yang bahasa Inggris masih sementara di, apalagi di DPR itu saya sudah WA Pak Fikri yang wakil ketua Komisi 10 itu, saya bilang Pak kenapa, bilang di ini mungkin dia bilang ada keluhan, ada pengaduan dari masyarakat kalau kurikulum merdeka itu ribet. Nah, namanya kurikulum kita itu awal-awal memang ribet, tapi kalau lama-lama kita pelajari, kita telaah, kita benar-benar mau belajar, kayaknya bagus kok kurikulum merdeka itu. Mungkin orang berpikir itu karena ada proyek itu kan kita harus mendapatkan produk ya, itu mungkin bening otak gurunya mencari-carinya, ya kan? Nah, dan kalau di kurikulum merdeka itu kan tidak boleh plagiat, ketahuan. Kalau biasanya kan kita RPP itu cari-cari punya orang, nah sudah selesai ya. Itu kalau kita di swasta tidak ada begitu, karena kita itu dia RPP-nya update tiap hari dengan jurnal. Jadi kita itu tiap 1 minggu nyetor RPP ini, jurnalnya ini. Itu beda kalau negeri, kita bisa mengambil dari punya orang, kita ciplak, ya kan? Kalau swasta kita harus sesuai karena kita memakai buku Erlangga, jadi harus sesuai dia. Sesuai hari itu apa pembelajaran berapa, harus cocok. Gitu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya Bu, ingin bertanya. Silakan. Saya ya Pak Agil, silakan. Formasi saya juga udah diobservasi dan saya masuk P3. Nah, yang jadi permasalahan saya ini kurang 3 tahun Bu TMP-nya. Apakah formasi yang di sekolahan saya ini bisa direbut guru lain apa gimana ya Bu? Pernah mengajar di tempat lain enggak? Enggak pernah. Dari awal lulus kuliah di sekolah itu aja sampai sekarang Bu. Dari tahun berapa masuk Dapodik? Dari 2020 bulan Juli di TMP-nya Bu. 2020, 21, 22, 23. Boleh. Nggak jadi masalah ya Bu ya, nggak mungkin. Tidak apa. Rebut kecuali dari 2021. Oh gitu ya Bu. Tidak, ya 2021 lah.
Jadi kemungkinan ya Bu ya aman. Iya, bismillah. Amin, mudah-mudahan. Baik Bu, terima kasih ya Bu untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Begini Bu, terkait saya sudah lihat juknis pengisian DLH. Misalkan data orang tua yang berubah Ibu, gimana solusinya? Nanti PD itu dipalidasi, waktu validasi pemberkasan. Kalau sekarang jangan dulu rubah-rubah, karena kan di situ administrasi sudah sudah apa namanya, kalau di akun itu selamat, Anda sudah apa itu administrasinya? Iya, Anda mendapatkan penempatan. Bukan. Kalau administrasi itu apa? Selamat Anda lulus administrasi. Ya, lulus administrasi. Iya. Nah, itu jangan dulu dirubah-rubah. Sama dengan saya kan guru PKN. Nah, saya mau rubah di PGSD. Ternyata dibilang Pak Andika jangan dulu. Nanti kalau sudah pemberkasan, nanti itu bisa merubah di situ. Misalnya kita punya anak, kan boleh masuk di KK, boleh supaya ada tunjangannya. Itu boleh di saat pemberkasan nanti. Iya, yang jadi masalah Ibu, yang data orang tua berubah nama. Kenapa bisa berubah nama itu? Tidak sesuai dengan nama di ijazah. Waduh, maksudnya? Artinya KTP-nya berubah dengan nama KTP-nya dengan nama kakaknya berubah, jadi itu data lamanya sudah hilang. Terus itu yang data lama yang sinkron dengan ijazah Ibu. Kan bisa kecapil. Masalahnya ini atas nama orang tua ini kan berubah datanya kemarin karena mengurus ini pensiunannya. Oh, coba kecapil baru jelaskan. Bisa kok. Seperti temanku itu kemarin dia itu punya di belakangnya itu pakai MPDI. Iya. Nah, akhirnya bisa kok dirubah cuma 2-3 hari sekarang. Karena sistem online. Artinya dirubah tapi tidak berpengaruh sama ini pensiunannya orang tua. Kalau misalnya namanya dirubah lagi data keluarganya dengan nomor kakaknya di situ dengan nama. Oh, maksudnya masih mengikuti orang tua apa? Enggak, karena kan di situ di RH ada pengisian riwayat orang tua di situ, Ibu. Oh iya betul ya. Ada pengisian riwayat di situ. Otomatis kan coba ke BKD dulu, tanya dulu. Ke BKD. Iya, ke BKD dulu tanya sebelum, jangan dulu rubah-rubah, ke BKD dulu tanyakan. Nah, kalau begini bagaimana caranya? Kan? Oh iya, siap. Memberikan solusi. Atau biasa juga itu dimintai surat keterangan, pernyataan dari rekomendasi dari kelurahan atau apa. Artinya orang yang bersangkutan atas nama memang benar. Betul. Iya, karena sekarang itu misalnya nama kita Muhammad, ada pakai Muhammad Nian Nah, terus kita ganti jadi M. Nah, itu tidak bisa lagi sekarang. Kalau dulu bisa, yang penting namanya Muhammad. Betul, iya. Kan? Nah, sekarang tidak bisa. Sama kalau namaku juga Hasna ditambahi H belakang. Nah, itu kalau di anu itu tidak sesuai dengan ijazah. Jadi ya itu yang saya takutkan Ibu, karena kebetulan saya ini persatu penempatan, jangan sampai nanti pengisian DRH-nya yang bermasalah di situ dengan data keluarga, data orang tua. Tidak mau sebenarnya. Betul. Coba tanya dulu ke BKD. Habis dari BKD, terus kalau misalnya dia arahkan bagaimana, buat pernyataan lah ke kelurahan. Jangan dulu merubah-merubah. Nanti kalau salah rubah, nah buyar semuanya. Ya betul. Iya. Oh iya, kasih Ibu pencerahannya. Ya. Halo, assalamualaikum Ibu Hasna. Waalaikumsalam. Rina tadi sudah kan? Iya, menambahi Ibu.
Ya silakan entar ya Ibu Rina. Pak Andi, silakan Pak Andi. Oh iya Bu. Ya. Selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Cianjur, Jawa Barat Bu. Izin bertanya, ini mau bertanya. Alhamdulillah kalau di tempat saya cuma retak-retak aja Bu. Ya aman. Gini Bu, saya mau bertanya itu mengenai KGB dan pangkat ya, golongan. Nanti untuk P3K itu ada kenaikan pangkat sama KGB enggak? Mungkin itu saja pertanyaan tidak saya. Ada. Oh, tidak. Tidak, dia itu kita pakai nanti golongan 9. Itu makanya golongan... P3K itu tidak boleh kita misalnya ada S2 ya. Tapi nanti setelah kita dapat SK itu saya akan tanyakan apa-apa yang didapat tunjangan dengan BPJS-nya atau apa-apanya. Oh gitu ya. Setelah dapat SK baru saya mau bertanya di dirjennya apa kita tuh ya. Saya juga nak minta nanti kita bisa mutasi, kita bisa ada jenjang karir atau apalah. Siap Bu. Kalau KGB juga nggak ada Bu ya? Dia tidak ada seperti itu. Tidak ada. Dia pokoknya kita itu golongan 9 terima gaji sekian, tunjangan sekian itu saja. Jadi nggak ada kenaikan 9 tetap aja 9 durasinya Bu. Ya, terima kasih Bu informasinya. Assalamualaikum. Salam. Ayo silakan. Pokoknya kalau di kita itu P3K itu tidak ada mutasi, tidak ada kenaikan pangkat. Tidak ada, tapi bisa nanti kalau ada tunjangannya ya kita mintai tunjangannya apa-apa. Yang ada itu cuma tunjangan suami, cuma tunjangan atau istri atau anak, itu yang ada. Cuma gajinya mulai dari 3.200.000. Itu yang saya tahu. Kalau THR-nya sama 1 bulan gaji terus dapat lagi gaji 13 di bulan 6, dapat 1 bulan gaji. BPJS kita tidak bayar ya. Dia otomatis langsung tidak main bayar-bayaran. Gratis. Kalau pesangon Bu bagaimana? Ada tidak? Tidak ada. Belum sampai ke situ. Kalau BPJS memang dari pemerintah gratis Bu, buat keluarganya dong gratis. Tidak, memang sudah ada. Memang kita minta lalu BPJS itu kalau guru itu P3 itu digratiskan lah. Walaupun kita bukan P3, sudah banyak teman-temanku dapat. Dia di kelas 2. Iya, sudah tapi sebelumnya memang udah gratis Bu. Iya, tapi kan bukan guru, kan masyarakat. Gitu. Iya kan? Iya Bu. Tapi sekarang kita guru. Kalau KTP kita guru itu otomatis gratis. Cuma saya belum gratis karena masih di kelas 1, saya masih mandiri. Yang penting kita dapat SK dulu Bu. Ya, Bu. Yang penting kita dapat SK dulu. Iya. Ya betul Bu. Pak Hidayatullah. Tanggal 2, tanggal 3 SK keluar serentak. P1, P2, P3. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Allahu Akbar. Baik sudah di bulan 6 karena mereka itu mau lari dari kenyataan ya, tidak mau bayar THR caknya. Saya bilang, oh kita nak bagi-bagi uang, rasa syukur. Ayo pikir juga ya. Tapi Bu, kalau kita pengumuman bulan Februari, sedangkan kita puasa bulan Maret. Ya kan kita lebaran di April. Iya betul. Jadi mudah-mudahan dong. THR saya ambil. Sama saja kan biar dia kita itu bisa ngerasakan apa namanya gaji 13 gaji 14 ya Bu ya. Dia bayar THR dengan dia bayar gaji 13 sama saja 1 tahun kita dapat. Kurang satu bulan, 1 tahun kurang 1 bulan. Dia kan itu cuma 9 bulan tambah THR tambah gaji 13 jadi 11 bulan kan.
pengen jajan di kota. Sudah? Nah, siapa tuh? Sudah, lanjut. Habis ya? Sehat-sehat terus Bu Hasna, Bu Ketua, amin. Amin. Banyak sehat ini. Tapi Semangat tidak satu minggu lagi. aula itu walaupun saya saja waktu demo itu masih kena COVID saya. Tapi karena aula pikir, ya sudah kuatkanlah. Padahal badanku sudah kepanasan. Kalau ada polisi saya lari lagi. Takut mau diangkat kan. Biasanya dulu kan COVID diangkat orang yang kena itu. Langsung karantina. Kalau tahu Bu Hasna masih banyak tugas negara yang harus menjaga kesehatan umat. Iya, amin. Setahun loh kita berjuang ini baru bisa dapat sangat alot. Ibu, mohon maaf Ibu Mas, ya? Ibu Hasna SMP Pak. Saya sekolah hanya dari TK sampai SMA. Tapi saya di pesantren itu 9 tahun. Terus tiba-tiba saya berbalik arah ke SMA. SMA juga kita mencari peluang kan. Di SMA setahun saya pikir tidak ada peningkatan. Saya pindah ke SD. Alhamdulillah ke SD saya 1 tahun lebih langsung ada P3K. Barakallah. Itu. Jadi luar biasa. Di SD belum sempat terpakai. Itu kan dulu wacananya itu kalau kita SD itu harus PGSD kan, tidak boleh mapel lain. Alhamdulillah pas saya boleh PKN itu matematika bahasa Indonesia boleh masuk. Luar biasa. Itu. Ya silakan, mana Ibu Dita. Assalamualaikum Bu Hasna. Ya, waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan. Halo. Iya, dengar Pak. Silakan. Oh iya. Ini Bu, saya dari Tuban. Iya. Ya, ini dari teman-teman itu ada yang bisa observasi, saya juga bisa observasi, tapi di SD-nya itu tidak ada penempatan. Dan nanti itu yang menempatkan itu dari Panselnas atau dari kabupatennya, Bu? Halo. Halo.